recording. Oke, saya share screen lagi. Nah, ini turun ke bawah dulu. Oke, eh kita akan percobaan hands on buat forensik. Yang paling sederhana tadi screenshot udah kita lihat. Sekarang kita pengen lihat lognya sendiri. Tapi kalau mau ngelihat daftar ADB kayak gini caranya ya tadi ya. Eh, Daftar perintah ADB. Dan ini akan kita coba praktekkan beberapa. eh ini ada satu yang nggak ada di sini sebenarnya. Jadi ada shell, reboot, root. Root agak susah. Ini pull, push. Push buat ngirim file dari komputer ke perangkat. Kalau pull dari perangkat ke komputer gitu ya. Log bug report, shell dump. Shell ini kita bisa lihat PM tuh apa program manager lah. Oke, ini nggak ada backup di sini. Ini nggak ada backup nih. Kita bisa coba screen recording juga. Kita akan percobaan screen recording segala macam ya. Oke. Oke, kita akan percobaan banget yang di sini. Kita akan coba lihat logcat-nya. Jadi banyak perintah-perintah yang seringkali nggak ada di dokumen sih. Oke, kita akan percobaan. Masuk. Sorry, salah. Ini saya gedein dulu biar lebih enak lihatnya. Ini kecilin, turun ke bawah. Saya gedein biar enak lihatnya. Ini komputer baru saya reboot tadi itu kuliah. Oke, sekarang kita akan ngelihat lognya ADB, ADB devices lagi. Oh, jadi urusannya USB-nya harusnya kegedean. Jadi tadi harddisk saya cabut satu, harddisk eksternal dicabut satu, jadi dia baru kuat lagi. ADB minus S, sorry, yang ini kita bisa coba dua-duanya sih, cuman kemungkinan yang ini yang lebih aman. Soalnya ini Samsung, kalau Huawei kadang-kadang suka parah. Saya akan ambil yang ininya ya. Ih, parah. Lama dia ngambilnya. Oke. Kita bisa kerjain dua sekaligus sih sebenarnya. Coba kita kerjain dua sekaligus ya. ADB devices, ADB minus S. Ini device yang lain, yang ini yang Samsung. Samsung lagi Huawei. Jadi kita kerjain dua sekaligus. Tapi harus spesifik device yang mana yang kita ajak ngomong nih. Oke, ini udah belum? Iya, dua-dua. Salah. Filenya sama nih, kacau nih file sama. Tar. Log Huawei. Kacau. Soalnya dua-duanya loket kan, log deteksi kan kacau. Coba kita lihat more log Huawei. Nih lognya dia. Ini kira-kira syslog sih. Nah, habis ini baru kita analisa dari lognya sih, ada apa gitu ya. Ini kira-kira kalau mau belajar ini bisa lihat di, saya gedein dulu ya biar enak. Oke. Varlog. Oke. Ini kira-kira bentuknya kayak the message apa bootlock. Coba deh. Sorry. Kalau kira-kira kayak gini kan mirip-mirip. Cuman kalau yang itu bukan, itu lebih ke bootlock. Yes.
Oh bukan, salah. Syslog tapi. Syslog. Syslog. Nah, Syslog. Jadi itu yang tadi kita lihat adalah Syslog tapi punyanya si HP ya. Kalau ini kita lihat Syslognya punya Linux sih. Jadi kira-kira sama lah. Kira-kira. Kalau dengan Syslog, konsekuensi dari sini adalah kalau kita mau belajar ya mau nggak mau harus ngebiasain ngebaca Syslog. Gitu. Ini satu. Jadi kita udah lihat ini loket ini dia melihat Syslog sebetulnya. Oke. Nah, ini udah, kalau pull udah, shell bisa masuk ke shell, kita bisa install aplikasi kalau ada APK-nya, saya akan masuk ke perintah-perintah yang ini aja ya, cobain. Kita bisa lihat paket apa aja yang terinstall di sana. Coba. Ini udah aja lah ya. Ini lama, gede banget soal filenya. Saya Ctrl C aja. Bikin susah hidup. Nih. Sorry yang ini. Oke, Ctrl C. Oke. Sekarang kita bisa ngelihat nih shell PM list packages, kita bisa ngelihat paket apa aja yang ada di situ. Jadi ini kita lihat buat si Samsung. Ini kelihatan paket yang ada di situ apa aja. Ya udah, kita bisa lihat paketnya apa aja. Tapi bahasanya bahasa kayak gini ya yang kita lihat. Dengan cara ini kita bisa tahu dia punya apa ini yang Android itu yang ini ya, yang defaultnya si Android. Ini ada urusan security, Opera. Ini nggak ada yang ini sih. Nah, untuk tahu bahwa ada Trojan masuk, kita bisa lihat di sini kelihatan sih kalau ada Trojan masuk. Oke. Ini ada yang rada aneh sedikit. Ini Qurannya ada di sini kelihatan. Kok ada kayak gini ya? Mencurigakan ini. Indramayu, Indonesia banget ya. Soalnya ini HP kadang-kadang nggak bisa saya kontrol. Kalau si emak satu itu lagi pengen megang, dia pegang. Di soal apa kagak tahu dah gua. Aduh, parah dah. Susah dah udah kayak gitu. Pokoknya emak lebih berkuasa daripada kaum laki-laki lah. Jadi siap-siap aja lu pada. Ini beres ya, deh. Jadi kita bisa lihat list, kita bisa lihat foldernya di mana, terus kita bisa jalankan start gitu. Jalankan aplikasinya. Nah, sekarang saya akan coba kalau ini bisa berhentiin aplikasi ya. Kita akan coba yang rada ekstrim dikit. Ini percobaan banget. Ini percobaan ya. Ini main tadi bukan? Yang tadi. Coba ada yang lebih geblek dari itu nggak? Oh, forensik IT kembali. Oke, ini dia. Oke, nah ini kita coba masuk yang ini. Oke, ini ada ADB backup. Jadi ini nggak ada di ini ya. Coba ini bisa backup selektif. Tapi kita harus ngecek dulu nama aplikasinya ya. Tadi pakai PM yang ini kita bisa lihat aplikasinya. Ini tapi nggak ada di ini, tidak ada di manual. Kalau lihat di sini nggak ada nih. Backup nggak ada. Coba kita cek dari sini. ADB backup. Harus dikasih tahu dulu. Ada dua yang nyambung sih. ADB devices. ADB -S. Oh, ini backup gede banget sih. Nggak rekomen sih sebenarnya. Salah lagi. Coba saya ketik dulu ya.
Oh, udah di remove. Jadi ADB backup sudah di remove, may be remove in future release. Jadi masih ada, tapi udah nggak rekomend buat dipakai karena akan dibuang di ya. Jadi ini mungkin bisa dipakai, cuman nggak berani saya kerjain. Ada backup nggak berani saya kerjain soalnya takut gede banget. Kira-kira gitu sih. Sementara ada, tapi bakal di remove. Ada. Nah, sekarang kita coba nganalisa SMS pakai ADB. Si SMS itu dimasukin ke dalam SQLite. Oke. Di sini kita bisa masuk ke shell. Kita akan masuk ke shellnya si itu ya. ADB yang ini aja yang masih nerima SMS tuh yang ini sih sebenarnya. Yang Samsung masih ada SMS-nya masuk. Samsung, Huawei masih ada SMS-nya masuk. Saya masuk ke shell-nya Huawei. Oke, saya ada di shell-nya Huawei. Kemudian kita CD. Coba, ini belum tentu ini soalnya. Slash data belum tentu juga sih. Data. Tuh kan nggak ada kan. Aduh, nggak bisa diakses SMS-nya. Soalnya harus root. Jadi ini nggak bisa saya kerjain. Soalnya harus root. Nah, coba ini. Coba saya masuk ke ini. Kalau gitu saya masuk ke ini, masuk mau nggak ya? Saya masuk ke Samsung ya. Minus S, masukin yang ini. Shell. Oke. CD data. Nggak mau juga. Permission deny. Oke, ini nggak bisa dikerjain karena harus root. Saya tambahin dulu sini. Itu akses root di smartphone. Smartphone harus di root. Oke. Oke. Coba bisa nggak saya masuk sebagai root? Ini percobaan lagi ya. Saya exit. ADB. Ini root. Oke. Dia nggak mau masuk ke root karena ini udah production. Kalau yang ini masih diizinin biasanya. Coba kalau yang ini root. Ini saya masuk ke Huawei. Wah, tidak bisa masuk juga. Jadi root tidak bisa dimasukin, konsekuensinya kita nggak bisa ngerjain yang ini. Terus coba lagi apa? Nggak bisa. Paling rada gombal dikit, kita mudah-mudahan bisa masuk WhatsApp. Percobaan, nggak tahu lah bisa apa kagak. Kalau ditaruh di itu mungkin bisa ya. Bentar coba. SD card. Oke. Ini posisi ada di SD card. Oke, jangan masuk sini. Data. Oke. Sebagian dari data-data si Android kadang-kadang ditaruh di SD card. Nah, kalau di SD card kita ada selamat, kemungkinan masih bisa kita baca nih. Yang kalau dia di SD card. Kalau dia nggak ada di SD card, ada di ROM-nya dia, kemungkinan kita nggak dikasih izin buat baca. Kalau di SD card dia kemungkinan masih bisa kita dapat izin buat baca. Coba Uncom itu apa sih? Oke. Saya coba masuk sini ya. Mudah-mudahan saya bisa akses. CD. Oke.
kosong, nggak ada isinya. Oh, dia cuma buat nyimpan data doang berarti. Coba Sirin Garut, tadi Indramayu. Ini mencurigakan banget nih, yang Sirin siapa nih? Itu nggak beres nih. CD istri nih nginstall, aduh parah dah. Files kosong. Jadi Sirin Garut kosong, Sirin Indramayu juga mencurigakan. Oke, coba saya pengen cari sesuatu yang ada ininya sih. Coba yang ini. My Quran Nina. Oh, ini buat data doang. Oke, ini datanya aja. Jadi saya nggak bisa masuk ke programnya. Ini yang ditaruh di SD card cuma datanya doang, bukan programnya. Jadi ya udah cuma data doang, saya nggak bisa apa-apa. Jadi kondisi gitu. Jadi semuanya kita hanya bisa melakukan forensik beneran kalau HP-nya udah di-root sih. Karena HP-nya ini nggak di-root, ya nggak bisa. Kira-kira gitu. Tapi sebagian kayak file-file bisa kita ambil, terutama file yang ada di SD card, itu bisa diambilin file-filenya. Kalau nggak ada di SD card nggak bisa. Jadi pada dasarnya kita forensiknya SD card sih sebetulnya. Gitu. Kebetulan kalau di Huawei dia nyebutnya SD card, tapi sebetulnya itu masih ROM-nya dia kategorinya. Jadi karena memorinya dia emang gede 256 GB. Jadi saya nggak masukin SD card, udah dalamnya udah gede dan itu bisa diakses. Oke. Sisanya yang ada di dalam program itu nggak bisa. Itu kira-kira gitu ya. Ini untuk Android. Oke, sampai titik ini ada pertanyaan nggak? Saya lupa lihat chat dari tadi sih. Ada pertanyaan nggak? Tolong taruh di chat kalau ada pertanyaan. Oke. Jadi kira-kira inilah kalau buat ini ya, buat handphone. Cuman kalau mau jujur, Joshua Sinambela dia serius banget ngerjain. Wish, ada kayak ginian urusan sama Roy Suryo ya. Bungkam Roy Suryo CS. Joshua. Wih, Joshua lagi perang sama Roy Suryo nih, seru nih urusannya kayak gini. Bongkar kebohongan Roy Suryo dan Rismond. Buset, berani juga dia. Harus punya bukti sih. Joshua orangnya bagus. Saya kenal juga. Joshua itu cukup serius, dia ngerjain untuk forensik HP. Dan dia punya beberapa alat. Jadi si HP tinggal dimasukin ke alat itu, dia HP-nya bisa, si alatnya akan ngomong langsung sama HP. Kalau saya tadi kan pakai ADB ya. Dia nggak tahu alatnya kayak gimana, dan dia bisa langsung ngomong sama HP-nya dan ngambil data-data itu semua. Kira-kira kayak gitulah yang dikerjain sama Joshua. Coba kita tanya aja di sini ya. Apakah ada alat untuk forensik smartphone? Jadi butuh alat kayak gitu. Ini nggak banyak alat kayak gitu yang punya di dunia, di Indonesia sedikit orangnya. Salah satu yang punya adalah Joshua sih. Ada banyak alat ini, oke, alat komersial berbayar. Joshua punya yang alat-alat seperti ini, dia sempat ngasih lihat sih waktu itu. Oke, ini ada beberapa ini yang saya pakai ADB. Cuman tadi kita cobain nggak gampang juga ya. Terutama kalau nggak ada akses root. Oke. Ini yang chip off, ini yang akses langsung, ini yang physical, yang logical itu lewat backup tadi, ADB. Laporan hasil forensik dapat digunakan di pengadilan, kira-kira kayak gitu. Jadi ada beberapa tool nih yang kita praktekkan yang ADB langsung, karena ADB itu built-in, bukan built-in lah. Relatif gampang buat makainya dan nginstallnya, jadi bisa lebih gampang. Kalau diperhatiin semuanya rata-rata Linux sih, gitu ya. Nah, si otopsi itu biasanya dipakai buat forensik.
Cuman ada modul smartphone-nya. Saya nggak yakin itu free banget, saya nggak yakin. Gitu ya, ini aslinya open source dan gratis sih. Nah yang ini ada yang berbentuk hardware, berarti yang ini nih. Mungkin Joshua punya yang ini, dia beli soalnya, dan nggak murah. Nih bentuknya kayak gini, bener asli kayak gini. Jadi kita colokin aja HP-nya ke sini, nanti dia langsung ngambil semuanya sih. Itu. Jadi dia ngasih lihat. Nah, udah kayak gini udah bentuknya. Udah parah banget. Jadi kalau mau serius bentuknya kayak gini, orangnya segelintir di Republik ini, dan orang-orang ini biasanya dipanggil oleh kepolisian, kejaksaan dan sebagainya untuk forensik HP yang berhasil disita dan sebagainya. Kira-kira kayak gitu sih. Cuman buat belajar pertama kali ya sarannya sih coba pakai ADB, syukur bisa ngerut HP-nya gitu. Berarti saya harus punya HP yang bisa di-root ya. Sayang banget HP gue kalau di-root ya. Di-root resiko. Resikonya lumayan, kalau gagal HP dibuang, itu yang jadi masalah. Jadi sarannya kalau mau ngerut, cari HP-HP yang murah-murah, second yang udah di-root. Coba, ada nggak di Topet? Nah, ini percobaan aja. HP Android yang sudah di-root. Android. Yalah. HP Android sudah di-root. Ada yang jual kagak? Kalau ada yang jual gila. Ada yang beli lebih gila lagi. Ini mah bukan. Ini bukan HP Android, bego. Ini namanya harddisk. Coba dibuang. HP Android root. Root flashing HP Android. Tutorial root. Tuh jarang sih. Yang udah di root jarang di luar. Pakai Android X86 aja. Kayaknya ide menarik sih. Oh, oke. Kayaknya menarik itu. Tapi itu X86 berarti pakai komputer ya. Ada satu komputer yang dikorbanin. Itu menarik tuh buat latihan percobaan ya. Kayak mungkin lain kali kita akan kerjain itu pakai X86. Tapi gue harus nyiapin komputer lagi. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, Android X86 itu buat komputer. Android X86. Ini bisa diambil di sini. Android X86 dan itu bisa kita format jadi komputer yang biasa, laptop atau apa bisa kita format jadi Android. Jadi dia bukan Windows atau Linux, tapi Android ditaruh di komputer kita. Ini bisa diambil, cuman yang jadi masalah adalah gimana caranya gue nyambungin ADB ke situ, gitu, kagak tahu dah, gitu. Soalnya ADB lewatnya USB. Apakah USB-nya nanti bisa diomongin sama komputer yang satunya lagi, nggak tahu. Jadi mungkin itu. ADB-nya pakai wireless. Woi, menarik nih. Kalau nggak, Ilyasa bisa nggak sekali-sekali bikin inilah webinar gimana caranya ADB, belajar ADB gitu, pakai jadi bentuknya webinarnya sekalian deh, kagok lah, kalau cuma di kelas mah kagok. Gimana kalau saya belum pernah nih soalnya dicoba kayak gitu deh, pakai webinar, terus kita seru. Soalnya saya belum nyoba nih, nggak tahu. Tapi idenya ini kalau jalan oke juga sih, berarti bener. Buat belajar ya, buat belajar aja. Calon mahasiswa baru juga nggak apa-apa, emang ada yang ngelarang. Calon mahasiswa baru juga nggak ada yang ngelarang buat webinar sih, santai-santai aja kali. Webinar tentang ADB, melakukan ADB buat HP. Nanti salah satu yang normal kan tadi pakai kabel biasa ya. Nanti contohnya bisa pakai ini. Wah, ini keren banget punya calon mahasiswa baru kayak gini ya. Nih, cool. Oke. Wah, oke. Buat Denny oke banget.
Nih yang pada bisa, sarannya gini deh. Oh, ini saya kasih tahu lagi ya, ada tambahan nih. Jadi kemarin kita ngobrol di para dosen segala macam lagi ngobrol. Karena eh, ini punya pilihan nih. Soalnya kalau untuk lulus kan harus ada skripsi dan teman-temannya. Di salah satu deskripsi itu ada seminar proposal. Jadi pilihannya gini, kalau nggak mau seminar proposal boleh aktif di ini, terutama yang nggak berani buat seminar ya, yang nggak berani seminar bisa aktif di kegiatan mahasiswa. Cuman kalau buat Denny sama Ilyasa ini kalau bisa seminar mah lebih santai sih. Jadi sarannya sih kalau bisa seminar gitu, gitu ya. Buat Denny kalau bisa seminar, Ilyasa juga nggak masalah. Silahkan nanti koordinasi sama saya sama ini sih sama Pak Anas sih sebenarnya itu. Oke ya, seputar Ruthless sama Magic ya boleh Kalau nih. saya mau bikin buku juga Prof sama yang paper jurnal itu nih belum belum selesai tapi Weh, kalau itu lebih dahsyat lagi, udah beres urusannya, skripsi udah lewat ya. Jadi oke, kalau mau bikin buku sama paper jurnal langsung terserah, nanti intinya gini, buku sama paper jurnal itu intinya gini. Kalau bisa di buku sama paper jurnalnya ada nama salah satu dosen. Nggak harus Ono. Boleh dosen yang lain juga boleh, nggak masalah. Kalau nanti minta Ono sebagai pembimbing juga nggak masalah juga sih. Tapi intinya gini sih, dosen butuh naik pangkat. Untuk naik pangkat namanya harus nempel di salah satu karya mahasiswa. Kira-kira gitu. Makanya kalau bikin buku sama jurnal sebaiknya jangan sendiri, libatin dosen. Cuman dosen yang namanya nempel sebaiknya harus aktif terlibat bantuin proses bikin buku atau paper jurnalnya. Kalau saran saya, kalau pengalaman saya selama ini ya, nulis buku lebih gampang daripada bikin paper jurnal. Bikin paper jurnal itu lebih susah sih sebenarnya. Cuman orang mikirnya paper jurnal cuma 6 halaman gampang ya. Padahal paper jurnal itu lebih susah daripada bikin buku sih. Kalau saya suruh milih, saya akan nulis bikin buku. Dan bikin buku itu sah-sah aja pakai ChatGPT. Cuman saya harus ngajarin teknik bikin ChatGPT-nya dulu ya. Ini saya lagi bikin ini, eh lagi bikin buku, teknik nulis buku pakai ChatGPT. Sekarang udah sekitar 100, hampir lebih dari 100 halaman sih pada dasarnya. Saya kasih lihat aja dah, kagok. Ini masih jam segini kan, jadi masih bisa. Ini saya kasih lihat aja. Oke. siap ditunggu aja ya Prof. Yang tempo hari saya pernah email itu loh yang tentang cyber security dan AI itu. Oh iya udah, itu bagus banget itu mah. Itu udah dahsyat banget, udah kacau itu mah. Nah itu pakai bukunya kalau mau cepat nulisnya dibantu AI. Iya, Pakai siap Prof. ChatGPT, pakai apa boleh. Jadi nulis buku sah pakai AI, nggak masalah. Itu bukan plagiat, jangan khawatir. Nah ini buku yang lagi saya tulis ya. Teknik cepat menulis buku atau jurnal dibantu AI. Ini nanti akan saya lepas free, dilepas free aja. Jadi nanti bisa dibaca di sini teknik nulisnya gimana supaya cepat. Ini bisa buku, bisa skripsi, bisa buku, bisa paper jurnal. Oke, tekniknya di. Tapi ini proses saya lagi nulis nih ya. Ini aja lagi nulis aja udah berapa halaman nih? Udah 40-an halaman. Oke. Jadi lumayan. Ini bukunya sih. Kira-kira kayak gini. Nanti ada di bawah-bawah sih. Ada contoh-contoh skripnya ada. eh ada skripnya nggak di bawah? Mana? Jadi ada skrip-skripnya lah. Bentar. Ini ada prompting. Ini ada ini contoh skripnya. Ada skrip-skripnya ada. No, ini ada skripnya nih. Ada skrip-skripnya lah. Gitu ya. Jadi nanti bukunya ada skrip sih. Contoh skripnya seperti apa nanti ada. Nah, di sini juga ada yang khusus buat paper jurnal. Mana dia paper jurnal? Nih. Pengalaman Ono menulis buku paper jurnal. Ini orek-orekan saya nih. Tapi ini yang udah jadi naskahnya. Udah mulai jadi naskahnya. Ini skrip-skripnya kayak gini, dikasih tahu cara bikin skripnya kayak gini. Paper jurnal ada. Cuman saran saya jangan ngerjain sekaligus dua, pasti pusing kepala. Salah satu sampai selesai. Kalau saya lebih kalau satu itu saya akan cenderung ke arah nulis buku dulu daripada paper jurnal.
Nulis buku, paper jurnal itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Oke, tergantung jurnalnya. Jadi misalnya gini ya. Ini cara nyarinya di sini di ChatGPT atau apa ya? Atau bisa di ChatGPT lumayan oke kalau buat melakukan mata-mata sih oke banget ChatGPT. Oke, jurnal Indonesia untuk paper, jangan jurnal, daftar untuk paper tentang hacking misalnya. Sebutin tentang apanya ya. Nanti dia akan nyari searching web, dia akan nyari daftar jurnal-jurnal Indonesia yang tentang apa gitu. Nah ini jurnalnya mulai kelihatan. Nah ini, oh ini jurnal Sistem Informasi Universitas Surya Dharma. Ini jurnal Masalah Hukum Undip. Ini jurnal ini ini jurnal hukum. Ini kalau masuk ke hukum segala macam agak susah buat ngomong teknologi. Ini masih bisa nih. Ini masih bisa. Ini nggak bisa kayaknya. Ini rada susah. Ini masih bisa. Oke. Jadi kalau mau ngomong teknologi harus cari jurnal yang rada teknik gitu. Dan ini nanti kita cek aja ke jurnalnya. Misalnya, ini saya ambil jurnal yang ini ya, Jetik. Saya klik. Nih jurnalnya. Nanti dia biasanya di sini itu, nah ini ada biaya publikasi. Dan dia biasanya ngasih ini ada template nih. Ada unduh template, template artikel. Oke. Biasanya kita bisa lihat di template-nya maunya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ini. Ini bahasa Indonesia dia. Jadi nanti lihat di jurnalnya template-nya bahasa apa. Kalau bahasa Inggris ya kepaksa bahasa Inggris kita. Di sini dia ngasih tahu fontnya kayak gimana, cara nulisnya kayak gimana, terus keywords kayak gimana. Ini ada yang huruf miring apa segala macam. Terus ini ada 2 kolom. Nah harus dibaca dan kita tulisannya harus ngikutin dia. Tapi kalau mau jujur, saya nggak suka yang 2 kolom. Itu pribadi ya, masalah pribadi bukan masalah jurnalnya. Terus nanti teknik penulisan referensinya seperti apa, kayak gini nih. Ini kategorinya APA nih, apa kelas-kelasnya apa nih, cara nulis referensi ini. Saya udah kebiasaan nulisnya pakai IEEE, agak beda. Kalau IEEE pakai ini ya, kurung yang kotak nulisnya. Tapi ini ikutin aja cara jurnalnya terus dimasukin ke sini. Kalau yang kayak gini-gini biasanya kalau yang bahasa Indonesia jurnalnya kemungkinan masih lebih gampang dimasukinnya. Coba kita lihat berapa biayanya. Kalau sama saya suka saya bayarin sih, cuman nyusahin gue nih 1 juta nulis jurnal. Jadi kalau nulis jurnal kita punya masalah biayanya 1 juta 2 jutaan kita nulis per jurnal. Kalau buku, kalau bersedia nunggu dalam waktu 1 tahun ke Andi Publisher biayanya 0. Cuman kalau mau cepat di publish ini biayanya mahal juga sih. Di publish, oke. Ini biayanya sekitar yang paling murahnya tuh sekitar 1,7 gitu lah kira-kira. Mana dia? Proses cepat, ini dia 1,2. Jadi ada biayanya daerah situ. Saya kemarin 1,7 juta. Oke. Jadi yang jadi masalah di publish itu kalau kita nyetak sih sebenarnya. Kalau bentuknya soft copy aja relatif lebih murah 1, sekian. Jadi kalau ini cepat ya, ini ordernya rata-rata sebulanan lah. Sebulanan terbit. Jurnal sekitar 3 bulan 4 bulan terbit gitu. Jadi usahain terbit. Nanti kalau mau apa ini juga nanti tugas akhir itu harus terbit bukunya, jurnalnya harus terbit gitu. Saya termasuk dosen yang suka berbaik hati. Jadi kalau mahasiswanya berhasil terbit di jurnal yang bagus, kadang-kadang saya bayarin sih. Saya yang bayarin, lu nggak keluar duit sih, gue yang keluar duit sih. Tapi itu dari gajinya Ono tuh. Ini nggak apa-apa lah buat mahasiswa biar maju. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Aman? Oke, minggu depan kita masih ada kuliah. Kayaknya mau kuliah terus. Cuman pertanyaannya tadi yang minggu depan ini Idul Adha ya. Mau kuliah apa kagak nih Idul Adha?
Kuliah aja ya. Libur Prof, Lebaran haji. Oh libur Potong ya udah kesepakatan libur ya wes. Oke, ya. libur. Prof. Ya udah, jadi minggu depan kita libur ya. Terus minggu depannya lagi baru ada lagi. Cuman ini kondisinya tanggal 16 itu saya sampai sore ada di SKK Migas. Mudah-mudahan jam 5 saya sudah ada di kuliah. Gitu aja sih. Kondisinya di SKK Migas ini. Rada rada seru sekarang saya juri. Ini talk show ya. Ini di Bandung ini. Ya bisa lah. Paling jelek saya nginep di Bandung terus tanggal 17-nya ke Jakarta. Gitu. Ya udah. Oke. Terima kasih banyak. Minggu depan kita libur. Saya akan umumin lewat email juga. Minggu depannya lagi baru ada kuliah. Cuman ini kondisinya parah karena ini posisi di Bandung saya tanggal 16-nya. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live juga ya.